Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini saya akan bahas sesuatu hal yang menurut saya sangat penting ya. Ini buat teman-teman, baik pengguna HP ataupun yang pejuang COD yang baru belajar servis HP ya. Jadi saya ada kasus aneh tapi sering dijumpai. Kasus anehnya apa? Jadi HP ini itu awalnya rusak tombol powernya, lalu sama pemilik diganti sendiri fleksibelnya ya. Tapi apa yang terjadi setelah diganti sendiri, HP malah tambah rusak dan parah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah, ini pesan penting ya buat teman-teman yang mungkin sekian lama ini menggeluti ya beli HP second, lalu coba belajar servis sendiri, tapi asal nyopot atau asal bongkar tanpa tahu rambu-rambu yang harus diperhatiin ya. Karena ceroboh aja sedikit human error, yang ada HP justru tambah rusak dan tentunya parah ya. Seperti kasus di HP ini. Ini ada HP Oppo A54. HP ini awalnya normal, hanya tombol powernya itu kadang mau kadang enggak. Lalu sama pemilik diganti sendiri tombol powernya atau fleksibelnya ini ya, diganti. Kan beli banyak ya fleksibel ini. Nah, fleksibel ini diganti sama beliau, mungkin dibeli online lalu dibongkarlah sendiri HP-nya. Dan sekarang kondisinya HP saat dicas itu dia getar panjang, saat dinyalakan itu juga getar panjang ya. Ini saya coba nyalakan ya, saya pasang baterainya lalu saya coba nyalakan ya. Mengapa saya bahas kasus ini? Karena supaya tidak terjadi hal-hal kayak gini. Ini getar ini teman-teman, getar terus logo Oppo seperti ini. Kadang mau muncul logo ke jendela, garis tengah itu loh. Kalau di Oppo itu kan jendela ya, tapi berhenti di situ dan ini getarnya nggak berhenti. Tuh, dengar nggak suaranya? Ini getar terus nih, vibranya main ya. Tuh, jadi mengapa ini bisa terjadi? Motornya ngebut ya. Tuh, kalau kayak saya giniin, dengar nggak? Terusan. Tuh, jadi terus seperti ini getarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya human error yang saya maksud tadi. Jadi kita akan coba bahas supaya teman-teman lebih hati-hati ya saat coba bongkar HP sendiri. Oke, kita langsung ke meja servis ya. Oke teman-teman, kita sudah di meja servis ya. Dan posisinya nih masih getar ya, masih getar terus dan mentok di jendela. Nah, ini setelah saya coba perhatiin ya, ternyata di sini tuh kayak ada bekas songkelan nih. Nah, ini kebetulan adik saya yang bawa ya dari konternya, dia dapat servisannya, bilang pemilik juga ini karena awalnya memang nyongkelnya dari sini. Oke, ini saya matiin ya. Ini masih getar terus. Ini sebetulnya rusak di mana? Nanti kita akan coba
sedikit cari tahu ya. Ini saya lepaskan. Nah, ini yang menjadi permasalahan di sebelah atau di bawah soket kamera ini. Kalau saya buka, nah ini tuh ada congkelan ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini tuh ada bekas congkelan yang pemilik sendiri saat bongkar itu nyopot, ini retak, bahkan patah ya. Nah, ini di sini tuh ada jalur audio, MOS audio. Jalur ini yang kemungkinan besar putus atau rusak, sehingga HP mendeteksi ya getar terus, tidak mau nampil ke menu. Nah, setelah saya coba cari infonya supaya lebih teman-teman paham ya. Nah, ini ada kasus yang sama dari temen yang juga ngupload kasus yang sama ya. Ini kita coba lihat. Jadi ini kasusnya itu getar panjang. Setelah dicek udah diganti IC power masih tetap. Nah, itu tes penggantian IC power, karena ke IC power setelah diganti masih tetap. Lalu setelah ganti MMC juga masih tetap. Ini proses yang sudah dilalui ya. Lalu dicek ke jalur power menuju ke CPU, itu ada satu jalur yang tidak connect, tidak keluar nilai hambatan dalam. Jalurnya menuju ke CPU. Nih, CPU sini. Dan ini kasusnya hampir mirip dengan ini. Nanti kita coba lihat. Nah, di sini ini yang mulai ada kemiripan. Jalur menggunakan harus jumper kolong. Nah, di sini tepatnya di samping soket kamera. Nah, ini kan soket kamera ya. Nah, ini yang kecongkel. Kasusnya sama, ini getar panjang juga. Lalu setelah dia cari jalurnya, oke, kita lihat lagi. Ketemu pada gambar seperti ini ya. Nah, ini dia jalurnya putus. Sini ke sini putus karena gompel di sini. Jadi karena sompel ini yang menyebabkan jalur bagian ini putus. Nah, ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya tuh kayak gini. Hasil akhirnya ininya sompel dan harus dijemper. Ini kan retak nih ya. Ini bagian ini retak. Persis keadaannya dengan ini. Jadi jalur yang kesini kalau kita giniin ya, ini ada karet, kita buka. Ini kalau saya zoom seharusnya bisa ini ya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ini kan ada jalur ya teman-teman, nih ya. Ini ada jalur, kelihatan nggak ya? Ini ada jalur kan. Lalu ke sini lagi ke bawah. Nah, ini yang sompel nih. Ini nih. Ini penyebabnya. Jalur yang melalui dari sini ke pojok, ini sompel gara-gara ini. Solusinya apa ya? Kita harus jumper kolong, kita kerok di layernya. Nah, ini butuh waktu ya. Kita mesti cari jalur untuk di audionya. Tuh. Jadi jalur yang ini ke sini lalu ke sini. Ini sompel. Jadi bukan karena flash ya. Bukan, solusinya bukan flash, tapi ini lebih ke fisik
yang gara-gara ini sempal. Nah, ini sempal nih. Jadi kemungkinan ini kan begini ya teman-teman. Memang Oppo ini kuat. Di saat begini, Oppo itu di sini ada penguncinya loh biasanya. Ada cenil untuk ngunci. Oppo, Vivo itu di sini ada cenil buat ngunci. Kalau teman-teman mau bongkar atau ngangkat mesin Oppo atau Vivo, lepaskan ini dulu, lepaskan semua konektor dulu kayak gini. Usahakan jangan main congkel begini, ya, jangan main congkel begini. Kalau memang mau nyongkel, kebanyakan itu dari sini loh. Biasa saya dari sini, celah dari sini. Nah, dari sini bisa, dari bawah sini juga bisa. Asal jangan nyoba dari sini, karena di sini ada penguncinya. Kalau dari sini ya sempal, karena kedorong di sini biasanya ada apa ya, ada cenilan untuk ngunci gitu. Atau dari atas gini juga bisa. Nah, begini. Yang penting jangan dari nyamping nyempil ya begini. Nah, ini mudah-mudahan menjadi informasi ya buat teman-teman. Sekiranya kalau mau buka, dilihat dulu ada penguncinya enggak. Nah, di sini ada penguncinya nih, tapi ini sudah kayaknya sudah sampai sempal nih penguncinya. Yang area ini nih, ini ada penguncinya biasanya. Nah, ini sampai sempal nih. Solusinya apa? Ya, HP ini harus di tracking jalur di layernya, jalur yang melintasi antara sini menuju ke CPU. Ininya sompal. Ya, untuk kali ini saya hanya menginformasikan supaya teman-teman yang hobinya COD, yang suka buka HP sendiri, lebih ke hati-hati ya saat buka mesin kayak gini. Jangan asal nyongkel, perhatiin dulu dudukan penguncinya di mana. Oke, ya, ini karena kasusnya di jalur ini mesti saya tracking dulu menggunakan mikroskop, baru tahu ya. Kalau seperti ini kan susah. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa teman-teman jadikan pelajaran supaya tidak terjadi seperti ini. Kasusnya sekarang HP-nya jadinya getar terus. Nah, ini kalau misalnya saya nyalakan, dia nyala tapi hanya muncul sampai jendela dan posisinya getar. Tuh, getar terus ini. Oke. Ya, ini berlaku untuk di semua HP. Ingat teman-teman, jangan main congkel dari sebelah sini yang ada dudukannya. Bagus tuh nyongkel, dilepaskan semua dulu konektornya, cari celah yang begitu aman dari sebelah sini. Kalau dudukan di sini, cari yang dari sini, tek gitu ya. Atau dari atas ini juga bisa. Ya gimana lah supaya jangan human error ya. Kalau udah seperti ini kan jadinya bermasalah HP-nya. Ini nggak mau muncul menu. Kebetulan di YouTube ada yang bahas dan jalurnya pun sama, kasusnya sama, karena mungkin nyongkel di sini ya, sebelah soket kamera. Oke, ini kebetulan Oppo A54. Mungkin di Oppo yang lain itu beda-beda. Tapi yang jelas di area sini itu ada jalur. Jadi kalau kita itu asal nyongkel lalu ini sempal, otomatis bermasalah HP-nya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya, tetap semangat. Sampai jumpa Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.